Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya akan menyampaikan materi sanda tentang Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadihis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Karena itu pesan utamanya adalah cinta, kasih sayang, damai, dan persatuan. Siapapun yang menebar fitnah, kebencian, permusuhan, dan perpecahan, sejatinya mereka sedang menari di atas gendang yang ditabuh oleh syaitan. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam secara bahasa berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah orang yang orang-orang Muslim lainnya merasa aman dari kejahatan, lisan dan tangannya. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang itu bukan hanya menyayangi dirinya sendiri, tetapi mereka yang menyayangi dirinya dan orang lain. Sahih Bukhari 6484. Arti sayang kepada dirinya sendiri adalah menyayangi agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan maksiat kepadanya, taubat dari maksiat tersebut dan mengerjakan segala perintahnya, dan ikhlas dengan perbuatannya. Adapun arti sayang pada orang lain adalah dengan tidak menyakiti sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang muslim adalah orang yang ketika di sekelilingnya merasa aman dari tangan dan ucapannya, dan juga perlu menyayangi binatang, yaitu tidak memaksakan kehendak yang tidak mampu dilakukan. Sahih Bukhari. Di samping menyayangi sama umat Islam, kita pun harus menyayangi sesama manusia secara umum, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang tidak memenuhi belas kasih terhadap orang lain, manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbelas kasih kepadanya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan. Saat itu dia merasa sangat kehausan dan menemukan sebuah sumur. Lalu dia menuruni sumur itu
dan meminumnya. Kemudian dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan seperti yang dia alami. Dipenuhilah kantong air minum laki-laki tersebut dan menuangkannya, kemudian meminumkannya kepada anjing itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada laki-laki tersebut dengan memberi ampunan kepadanya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memperlakukan binatang?" Beliau bersabda, yang artinya pada setiap yang bernyawa ada pahala daripadanya. Kitabullah Auli. Diceritakan pada suatu ketika Imam Ash-Shibli, nama aslinya adalah Abu Bakar bin Dulaf ibnu Juhdar Ash-Shibli, seorang sufi. Di dalam mimpinya ditanya mengenai keadaan setelah ia meninggal. Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadaku. Wahai Abu Bakar, tahukah karena sebab apakah Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Aku menjawab, karena amal salehku. Dia berkata, bukan. Aku pun menjawab kembali, karena keikhlasanku dalam melaksanakan ibadah. Dia menjawab, bukan. Aku berkata, karena hajiku, puasaku, salatku. Dia menjawab, bukan karena hal tersebut. Aku berkata, karena aku telah berhijrah menuju orang-orang saleh, juga karena aku senantiasa menuntut ilmu. Dia menjawab, bukan. Allah memberikan petunjuk kepadaku. Ingatkah kamu ketika berjalan-jalan di kota Baghdad, lalu kau melihat seekor kucing yang lemah karena kedinginan. Kucing itu menggigil karena kedinginan. Lalu kau memungutnya dengan penuh kasih sayang untuk diselamatkan pada kantong yang kau bawa, hingga kucing itu merasa nyaman. Aku pun menjawab, ya, aku ingat. Allah memberikan petunjuk kepadanya. Karena kasih sayangmu terhadap kucing itu, Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan menyayangimu. Dikutip dari kitab Nasyu'il Ibad berdasarkan kepada atsar sahabat tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah 99 ayat 7. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Sesungguhnya yang disayangi Allah hanya di antara hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Sifat kasih sayang adalah memberi maaf pada orang lain yang berbuat kekeliruan, memberi maaf kepada orang yang berbuat kesalahan, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang lemah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian yang tidak berpakaian, mengobati orang yang sakit, dan berbelasungkawa kepada orang yang sedang berduka. Rahmatan lil alamin dari sisi berkasih sayang seperti demikian. Betapa indahnya Islam. Baru satu sisi kasih sayang saja sudah begitu indah dan mencerminkan ketika Islam diterapkan akan menjadi keindahan dan kedamaian serta menumbuhkan keselarasan dan kesejahteraan. Bagi seorang muslim, melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan dan keimanan adalah bentuk keyakinan dan pasti setiap yang dikerjakan akan menjadi rahmat bagi sekitarnya. Contoh misalkan dalam berakhlak, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur, dan kejujuran pasti membawa kebaikan bagi dirinya dan lingkungannya. Demikian pula misalnya perilaku ramah, sopan, dan senantiasa memiliki adab yang baik. Insya Allah pasti akan menimbulkan kebaikan dan rahmat bagi dirinya ataupun sekitarnya.
termasuk dalam proses belajar mengajar. Maka ketika seorang guru memberikan pelajaran dengan keikhlasan, akan memberikan rahmat bagi para siswanya. Demikian pula ketika siswa belajar dengan penuh semangat, karena menunaikan kewajiban dalam menuntut ilmu, akan memberikan kebaikan bagi dirinya, memberikan kepercayaan dan sayang dari orang tuanya dan guru. Inilah rahmat yang akan dia terima atas amalnya. Bahkan dalam beribadah pun akan memberikan kenyamanan dan kedamaian ketika diamalkan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Inilah rahmat baginya dan kegembiraan bagi keluarga dan lingkungan. Kalau kita melihat ke masyarakat, misalnya Islam mengajarkan kebersihan, bahkan mencantumkannya sebagian dari iman. Misal, tidak membuang sampah sembarangan. Maka realitasnya ketika lingkungan kita bersih, tercipta kenyamanan dan aman dari banjir. Ketika melihat yang lebih besar pun demikian. Islam melarang menghancurkan hutan. Maka insya Allah ketika itu dilakukan akan tercipta rahmat, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi hewan dan tumbuhan. Di sisi lain, sesuatu yang dilarang Allah pasti akan menimbulkan mudarat, dan meninggalkannya akan memberikan maslahat, dan tentunya rahmat serta kedamaian. Contohnya, mencuri. Ketika seorang manusia melakukan pencurian, maka gelisah dan resahlah pemilik barang ataupun orang sekitarnya. Namun ketika wilayah itu aman dari pencurian, maka rahmat menyelimuti tempat tersebut. Atau misalnya ketika seorang siswa melakukan bullying kepada siswa lainnya, yang itu sangat diharamkan dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut sebagaimana sabdanya yang artinya janganlah engkau menghina seseorang pun. Maka hal itu apa yang dilarang Rasulullah SAW ditinggalkan akan memberikan kedamaian bagi seluruh siswa. Itulah sebagian gambaran Islam rahmatan lil alamin yang ini mengajarkan kepada kita kalau kita menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka akan terdapat kedamaian dan rahmat. Inilah sesungguhnya ajaran Islam yang seluruhnya mengandung rahmatan lil alamin. Maka sesungguhnya benarlah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin ketika kita menerapkannya. Wallahu a'lam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah keindahan, bukan kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.